Karena persoalan sampah ini adalah masalah yang sangat kompleks. Bukan hanya berdampak kepada kesehatan, bahkan bisa berdampak kepada keamanan. Orang tidak sedikit gara-gara membuang sampah sembarangan masalah dengan tetangganya, perang dengan tetangganya. Ya, cita-cita saya, mimpi saya ingin menjalankan darurat sampah. Darurat sampah itu kalau orang lain kebanyakan sampah, kalau kami kekurangan sampah untuk makan itu. Jadi sampah pun harus jadi uang, Pak. Jadi bagaimana mindset kita hari ini? Dulu melihat sampah adalah sebagai sesuatu yang menjijikan, menakutkan. Hari ini harus terbangun. Sampah harus menjadi gundukan uang. Ya, gundukan sampah harus gundukan uang. Sampah harus jadi gundukan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar. Hari ini saya bertemu dengan tokoh yang luar biasa, yaitu Bupati Majalengka, Bapak Eman Suherman. Nah, selamat siang Pak. Selamat siang Kang Adi. Terima kasih sudah senang sudah ketemu lagi nih. Siap. Ya, luar biasa. Lama kita tidak jumpa ya. Iya Pak, ada 3 bulanan lah kira-kira. Sehat terus ya. Ya, Bapak sudah 8 bulan ini Pak ya? Ya, sampai saat ini 8 bulan lebih. 8 bulan ya, lebih. Menjadi bupati di Majalengka. Ya, tinggal 1 bulan lagi kita ketemu tahun baru. Ya, 2026. Pasti program baru Pak ya? Insya Allah. Ya. Ya. Nah Pak, selama 8 bulan, selama menjabat ini atau selama 2025, apa program yang menurut Pak Eman sangat signifikan atau game changer gitu Pak? Ya, baik Kang Adi, kalau ditanya mengenai game changer dari program yang saya lakukan, saya berawal dari menentukan program di 100 hari kerja. 100 hari kerja ya? Ya. Walaupun sebenarnya tidak ada aturan 100 hari kerja. Ya, karena yang namanya pengelolaan APBD itu kan angka tahun jelas dari Januari sampai Desember. Namun demikian, menjadi biasa ketika pejabat baru diangkat, baik bupati, gubernur, kadang-kadang ukuran masyarakat 100 hari kerja. Tapi ini nggak salah. Memang kita harus betul-betul menyiapkan diri. Termasuk bagi saya, di 100 hari kerja, ini menjadi sebuah ajang persiapan dan pembangunan fondasi. Bagaimana arah pembangunan yang akan kita lakukan. Maka kemudian kalau bicara mengenai program yang sangat dahsyat yang harus kita lakukan sebagai game changer, setidaknya di 100 hari kerja saya ada 27 program. Oke. Dan itu semua karena dirancang, disusun, ya ini dasarnya berangkat dari hasil kita kunjungan ke lapangan, pada saat sapa warga, pada saat kampanye, dan ketika Allah kemudian memberikan ridhonya kepada saya untuk jadi bupati, maka apa yang menjadi hasil sapa warga, hasil komunikasi dengan masyarakat melalui kampanye, apa yang menjadi keinginan publik kita tuangkan menjadi rencana kerja yang akan kita laksanakan. Di 100 hari kerja saya tadi hampir 27. Tapi yang pertama, saya ingin mengajak semua kekuatan termasuk ASN dan masyarakat, ya, modal fondasi yang lebih kuat. Apa? Yaitu saya ingin membangun bagaimana seluruh ASN, masyarakat menjaga keseimbangan hubungan. Oke. Hubungan apa? Hubungan hari ini kita bekerja, bagaimana menyambung dengan Tuhannya, ya. Kemudian juga menyambung hubungan dengan manusianya. Kalau saja kita tidak menjaga hubungan keseimbangan yang bagus, mungkin kita tidak akan ada artinya apa-apa. Pikiran saya, sebaik apapun ketika kita melaksanakan sebuah kegiatan pembangunan, menggelontorkan APBD, kalau tidak didasari masyarakatnya menerima manfaat terhadap apa yang kita lakukan, ya, saya yakin tidak akan ada artinya apa-apa.
Dan kemudian ketika jiwa kita ingin merasa manfaat, kita kan harus selalu berdoa, berikhtiar, meminta kepada Yang Maha Kuasa agar ikhtiar dohir yang kita lakukan, ya, menggelontorkan anggaran untuk membangun infrastruktur, bidang pendidikan, kesehatan dan lain-lain, minta kepada Yang Maha Kuasa agar masyarakat, ya, diberikan hidayah untuk menerima program itu dan memanfaatkan program itu. Itulah pola keseimbangan yang ingin kamu lakukan, konsep itu. Maka kemudian di program saya dalam rangka menjaga keseimbangan, karena di misi saya yang pertama, ya, adalah bagaimana kita mendorong agar kehidupan sosial dan keagamaan bisa langkung sahe. Langkung sahe. Ya, itu kan. Jadi artinya saya menempatkan bagaimana kita sebagai ASN, masyarakat, untuk selalu berkomunikasi dengan Yang Maha Kuasa. Makanya program saya, ya, di 27 program di 100 hari kerja itu, dan dipertahankan sampai saat ini, harus dilaksanakan terus, adalah membangun komunikasi, memperkuat hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Setiap pagi harus sholat duha sebelum kita masuk bekerja. Ya, karena apa? Inilah kunci pembuka. Agar ketika kita melaksanakan sholat duha, ini kan nilai-nilai luhurnya ada. Bagaimana seorang umat bisa berdoa di waktu yang mustajab. Ya, ketika bicara rizki, mudahkan rizkinya, rizki yang jauh didekatkan, berdoa kepada Yang Kuasa. Rizki yang ada di dalam perut bumi dikeluarkan, rizki yang masih ada di langit diturunkan, dan rizki yang kita dapatkan haram, mudah-mudahan Allah halalkan. Ini kan bagaimana kita mengkomunikasikan ini tiap hari. Ya. Kalau saja ini menjadi sebuah kebiasaan melekat di dalam diri ASN sebagai penyelenggara, sebagai pelayan masyarakat, insya Allah niatnya akan tulus, ikhlas, dan semuanya berharap semua yang lakukan adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pak, dari 27 itu mungkin ada satu atau dua yang menurut Bapak paling well ini. Ya, ada yang paling sebenarnya semuanya paling well, ya. Cuman yang kaitan well-nya itu adalah yang ketika ada penghargaan. Ya, apa itu, Pak? Terkait dengan program Mata Hati. Mata Hati. Masyarakat cepat kerja, hadirkan kebahagiaan dan inklusi. Ya, ini adalah program yang dirancang dalam rangka menekan angka kemiskinan dan mengatasi angka pengangguran di Majalengka. Kita tahu bahwa selama ini sering di masyarakat muncul di Majalengka susah bekerja, ya, sudah mencari kerja. Kalau sudah mencari kerja pun juga harus katanya pakai uang, sokoan, kudu pakai pelicin. Ada pelicin pada pungli. Padahal kalau menurut data, ya, tentang angka pengangguran terbuka di Majalengka, pada saat saya masuk, ya, menjadi bupati, ya, di tahun 2024 hasil rilis dari BPS, kita hanya 4,1% angka pengangguran terbuka. Ini di bawah rata-rata Jawa Barat, di bawah rata-rata nasional. Ya, nilai ini bagus, ya kan? Bagus, ya. Namun kita bisa memaklumi ketika masih banyak sebagian masyarakat yang bekerja susah, susah masuk ke pabrik. Kemudian ketika susah masuk pabrik pun harus pakai uang. Bahkan ada lagi, ya, teman-teman dari kelompok disabilitas ini belum begitu banyak terjangkau. Maka kemudian kita tadi ada program Mata Hati. Masyarakat cepat kerja, hadirkan inklusi dan kebahagiaan. Oleh karena itu, ini adalah program nyata dari kita yang bisa menekan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran terbuka. Ya, tujuannya apa? Kita di OPD, di Dinas K2KM melaksanakan sebuah rekrutmen, sebuah penjaringan bagi calon masyarakat, anak-anak kita yang mau bekerja di perusahaan. Ya, kita tampung, kita latih, masuk melalui aplikasi, daftar aplikasi, kemudian kita sudah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah menyiapkan lokernya. Ketika mereka dilatih, ya, diberikan wawasan agar dia punya kemampuan, agar punya skill, dan setelah itu mereka disalurkan.
ya ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan, yang sudah kerjasama dengan kita. Oke. Ini tujuannya kan memutus mata rantai ketika anak-anak kita yang bekerja ke perusahaan yang seringkali dijaga oleh katakanlah calo, sehingga masuk ke pabrik harus pakai uang. Ya. Dan kemudian setelah mereka dilatih, kita salurkan. Ya. Dan tidak boleh ada yang pakai uang. Itulah tujuan kita tadi untuk menjaga itu. Yang kedua, kami pun juga menjaring teman-teman disabilitas. Kemudian kita komunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Majalengka yang sudah menyampaikan lokernya, kita latih dan kita didik. Dari target 1.000 orang di 100 hari kerja saya, ternyata kemarin sampai 4.900 sekian yang lolos. 4 kali lipat ya? 4 kali got over target. Ya. Ya, ini adalah sebuah program yang menurut saya luar biasa, karena di satu sisi kita mampu ya meminimalisir adanya anak-anak kita masuk pabrik tanpa uang. Kemudian yang kedua, kita berikan kesetaraan, pemerataan terhadap kaum disabilitas untuk juga dilatih dan disalurkan. Dan akhirnya dari target 1.000 justru kita overload sampai 4 kali lipat. Bagaimana Bapak bisa meyakinkan industri untuk menerima teman-teman disabilitas ini, Pak? Ya itulah, ketika kita hari ini sebagai pemerintah yang menjadi mitra mereka, ya karena bagaimanapun dunia industri perlu dukungan dari pemerintah. Kami pun sangat perlu keberlanjutan industri yang ada. Dan itulah komunikasi yang kami bangun, chemistry ada, dan pada akhirnya dengan sukarela mereka menyampaikan. Tadi ketika kita masang angka di 1.000 aja, tiba-tiba lokernya dibuka sampai sekian. Sampai overload sampai 4 kali lipat. Rata-rata di sektor apa Pak itu yang garmen, sepatu, dan juga ada industri-industri yang lain. Ya. Maka inilah kemudian yang menjadi game changer ketika hari ini program di 100 hari kerja saya dilanjutkan sampai sekarang, program Mata Hati, dan kemudian akhirnya kita mendapatkan anugerah ya atas keberhasilan itu dari CNN Indonesia. Pak, selama ini kan juga ada 27 program ya Pak ya, tadi saya sebutkan. Ada berapa diantaranya yang bekerja sama dengan pemerintah pusat Pak? Dapat bantuan atau apa gitu? Kerjasama yang kami lakukan bukan hanya dengan pemerintah pusat ya, implementasi salah satunya kaitan dengan infrastruktur. Kita bekerja sama dengan industri, dengan perusahaan terkait dengan pembangunan jalan bersama masyarakat. Karena masih ada di kawasan-kawasan industri yang kebetulan di kawasan industri ada jalan kabupaten yang rusak. Dan itu kita ketuk ya pintu perusahaan, pimpinan perusahaan, bagaimana kita bekerja sama untuk memperbaiki jalan. Ya ternyata alhamdulillah perusahaan sangat terbuka dan kemudian bisa ikut membangun jalan bersama-sama yang dibiayai dari mereka. Ya. Kemudian yang kedua kaitan dengan pemerintah pusat. Ya. Di Majalengka 10 tahun yang lalu ada dua desa di Kecamatan Maja dan juga di Kecamatan Majalengka, karena ada situasi tanahnya yang bergerak, kemudian mereka direlokasi. Sudah 10 tahun dia menempati rumahnya, namun sampai saat ini mereka belum memiliki kepastian hukum tentang kepemilikan tanahnya. Artinya belum dapat sertifikat. Ya, maka kemudian di momen 100 hari kerja saya, ya 2 desa tersebut di desa Angrawati, desa Cipicung, ya Blok Siriwati, dan kemudian di desa Cibodas hampir 253 ya kita kerjasama dengan ATR BPN, dan kemudian di 100 hari kerja saya 10 tahun PR yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka harapkan adanya kepemilikan sertifikat bisa terwujud. Itu rumah dan tanah garapan? Rumah dan tanah. Ya. Alhamdulillah. Ya.
10 tahun nunggu Pak 10 ya? tahun Pak, 10 tahun. Dulu waktu itu kendalanya apa Pak? Kendalanya dari aspek koordinasi lah. Oh, oke. Data yang dimiliki ketika dia ada di sana kurang, ya, kurang datanya, akhirnya masih banyak kendala. Dan kekurangan-kekurangan itulah, dan ternyata kekurangannya ada di sisi administrasi, sisi koordinasi, maka kita selesaikan. Iya, Pak, Bapak kan pastinya punya program di bidang pendidikan, ya, ada kesehatan juga, ada. Ya. Terobosan di sana apa Pak? Di dua program itu? Ya, Kang Adi, bahwa program kami di dalam rangka mewujudkan menjalankan usaha, terutama berawal dari ya melihat data. Bicara masalah pendidikan, rata-rata lama sekolah di Majalengka, ini rilis BPS tahun 2024, ya, ini 7,5. Artinya masyarakat Majalengka yang umurnya 25 tahun ke atas, rata-rata lulus sekolahnya hanya baru SMP kelas 1 5 bulan. Ya. Dan kemudian di bidang kesehatan, Ya. ada dua hal yang menjadi perhatian saya. Ya, yang pertama, bicara masalah kesehatan, kalau berdasarkan penilaian IPM, ya, Indeks Pembangunan Manusia, bahwa UHH, usia harapan hidup di Majalengka, tahun 2024 baru 71. Ya. 71. Artinya masyarakat Majalengka rata-rata meninggal di umur 71. Kemudian ada persoalan besar juga di bidang kesehatan, ya, di mana di Majalengka terkait angka stunting masih Angka stunting ya. 17%. Ya, terkait dengan dua hal yang tadi menjadi pertanyaan Kang Adi, menyangkut masalah UHH, ya, kami fokus bagaimana kita ingin menaikkan UHH. Di angka 71 tahun kita ingin, target kami ya di akhir jabatan saya nanti 5 tahun bisa syukur-syukur nyampe 78. Ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Nah, ternyata ketika kita berangkat dalam 8 bulan sekarang ini, bagaimana kita punya strategi. Masifkan teman-teman di puskesmas untuk selalu nganjang ke rumah-rumah penduduk. Berikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan. Tidak boleh ada masyarakat yang sakit tidak terobati. Ya. Dan kemudian kalau tempat pelayanan jauh, kita buat pustu didekat-dekatkan. Dan selama 8 bulan, Bang, kemarin kita sudah rilis terbaru dari BPS, UHH kita yang tadinya 71, sekarang sudah 75. Ini luar biasa, alhamdulillah. Naik 4 tahun ya. Iya 4% dalam 8 bulan, Pak. Jadi kalau saya nanti di angka 78 tahun di masa akhir jabatan saya, UHH-nya tercapai. Kemudian berikutnya terkait dengan masalah penanganan stunting, yang angkanya masih lumayan besar. Kami sudah berkomitmen, diajak semua kekuatan kita di Dinas Kesehatan, rumah sakit dan yang lain dan puskesmas, bagaimana kita harus sungguh-sungguh, karena saya ingin target stunting kita di Majalengka turun. Setidaknya di tahun 2020 kita ingin zero stunting. Maka kemudian kita fokus garapannya. Ya, garapannya apa? Tentang masalah stunting. Pertama, saya minta kepada Dinas Kesehatan menganggarkan, ya, tidak boleh ada ibu yang sedang menyusui atau sedang ngandung, ya, tidak boleh memeriksanya kurang dari 6 kali. Dorong agar 6 kali pemeriksaan dia. Yang kedua, berikan pil darah. Pil apa namanya? Penambah darah. Penambah darah. Tidak boleh tidak. Yang ketiga, berikan kepada ibu yang sedang hamil atau menyusui juga adalah jangan sampai dia tidak makan telur sebagai apa namanya nutrisi. Ya.
Ya, kalau saja seorang ibu hamil diberikan telur 2 butir sehari, insya Allah ya stunting di Majalengka akan teratasi. Ini sedang kita laksanakan. Ya, mudah-mudahan ini rilisnya belum keluar yang sekarang, mudah-mudahan tidak lama lagi dengan gerakan kita yang masif, ya Angkanya semakin turun. angkanya akan semakin turun. Untuk pendidikan tadi Pak, Nah, untuk untuk pendidikan terkait dengan pendidikan, bagaimana caranya agar masyarakat Majalengka ini naik, ya rata-rata nama sekolahnya. Yang sekarang datanya tadi 71. 71. Nah sekarang ketika kami masif ya, jangan sampai ada sekolah yang jelek, ya. Kemudian juga kita terus bangun kerjasama dengan teman-teman PKBM untuk mendorong paket C dan paket B. Ya, dengan cara itu saya yakin kita akan RLS kita akan naik. Dan terbukti ya sekarang sudah 78 Pak, 88 bulan ini. Tadinya 75 ya 7,53 ya. sekarang udah 7,8. 7,8 ya. Nah, ini adalah sebuah progres yang menjadi kebahagiaan kami. Ketika kita fokus, kemudian kita semuanya bergerak bersama dengan target saja yang jelas, insya Allah. Ya, berarti ada semacam dalam tanda kutip itu kita tidak bisa mengharapkan inisiatif dari masyarakat untuk apa namanya, saya harus sekolah saya, tapi pemerintah yang agak memaksa gitu ya Pak, harusnya Pak ya. Ya harus begitu Pak. Jadi kita kan juga mendorong bagaimana partisipasi masyarakat tetap sekolah. Anak-anak jangan sampai banyak yang nganggur. Ya oleh karena itu kita meminta kepada teman-teman di di Dinas Pendidikan untuk terus ya membangun kesadaran politik masyarakat. Di samping itu juga di Bidang Pendidikan ya kami pun punya program ya yang insya Allah dampaknya kepada menurunnya nanti naiknya angka rata-rata sekolah. Saya punya program satu desa satu sarjana dari keluarga miskin. Dan ini sudah mulai berjalan tahun ini ya yang kita lakukan. Berarti beasiswa Pak ya? Beasiswa ya, kita kolaborasi beasiswanya dari APBD dengan dari Basnas. Mudah-mudahan ini bisa meringankan beban masyarakat miskin yang ingin sekolah dan ingin sarjana, dan pada akhirnya ketika angka naiknya lulusan sarjana di Majalengka akan berdampak terhadap naiknya RLS gitu. Itu disalurkan atau bagaimana Pak ke perguruan tingginya? Nah, polanya kita jelas, kita mencari data dulu. Data yang harus mendapatkan beasiswa. Mereka harus berangkat dari orang miskin, dari desil 1. Iya. Kedua, anaknya harus punya semangat, ya, yang ingin menjadi sarjana. Dan kemudian yang berikutnya kita komunikasi dengan perguruan tinggi yang ada setidaknya di Majalengka. Kalaupun yang di luar juga kita siapkan. Ya, alhamdulillah selama ini kita bangun komunikasi dengan perguruan tinggi baik yang ada di Majalengka dan di luar, dan mereka semua perguruan tinggi siap untuk menerima itu. Ya, artinya mereka juga harus ikut tes juga ya di kuliah. Ya, pasti tes juga. Ya, rata-rata kan ketika keluarganya membutuhkan tenaga kerja ya, ada keluarganya kurang mampu secara ekonomi, ya anaknya aja suruh. Padahal dia sebenarnya harus sekolah gitu kan. Ya. Nah, Pak, ada banyak daerah itu yang sekarang sedang punya masalah sampah. Bagaimana dengan Majalengka, Pak? Ini kan sampah itu kadang-kadang ya kita anggap biasa, ternyata suatu saat jadi bom waktu. Betul, Pak. Kayak di Bandung Raya itu kan sampai sekarang kan belum teratasi. Nah, bagaimana dengan Majalengka, Pak? Ya, baik Kang Ade, persoalan sampah ini juga yang menjadi sebenarnya game changer kami. Karena ketika saya dengan Pak Wakil Bupati mendapat amanat dari masyarakat, dilantik oleh Bapak Presiden, sampai saat ini saya belum berhenti
Ya, berarti apa? Melakukan kegiatan geber, gerakan bersih-bersih. Geber. Di mana setiap hari Jumat saya dengan semua OPD ya komunikasi dengan Pak Camat. Pak Camat nanti mencari lokasi mana saja yang sampahnya banyak, persoalan sampahnya tinggi. Ya. Kenapa ini kami lakukan? Karena kami menyadari betul persoalan sampah bukan hanya selesai didiskusikan, hanya menjadi sebuah berita yang tidak pernah ada ujung pangkalnya, tapi harus ada niat yang tulus untuk membangun sebuah komitmen bersama. Karena persoalan sampah ini adalah masalah yang sangat kompleks, bukan hanya berdampak kepada kesehatan, bahkan bisa berdampak kepada keamanan. Orang tidak sedikit gara-gara membuang sampah sembarangan masalah dengan tetangganya, perang dengan tetangganya. Ya. Kemudian juga gara-gara sampah orang seenaknya saja ini kan menghambat lalu lintas. Tidak sedikit kan. Sekarang orang yang tidak bertanggung jawab membuang sampah begitu saja pinggir jalan berdampak kepada pengguna lalu lintas. Ya. Oleh karena itu kalau kami biarkan persoalan sampah tidak kami lakukan langkah-langkah konkret dan nyata, yakin ya persoalan sampah akan semakin menggunung dan sulit untuk dipecahkan. Maka kemudian tujuan kami ketika melakukan geber sampah, gerakan bersih-bersih sampah, di Sepang-Liping ada gerakan geber sampah juga, ada bakti sosial, ada juga pelayanan-pelayanan kesehatan yang kami lakukan pada saat tiap hari Jumat. Dan ini sudah ke-38 ya. Berarti sudah 38 minggu 38 minggu Pak. 38 minggu nanti dengan minggu depan. Ada ini Pak pembangunan fasilitas pengolahan sampah gitu? Ya, sebelum kami ke sana ya. Jadi kami ingin bagaimana hadirnya kami ke desa didampingi kecamatan, didampingi Pak Camat, ya ikut bareng-bareng membersihkan. Ini bukan kami menjadi petugas sampah, tapi kami ingin mengingatkan kepada masyarakat yang kebetulan membuang sampah sembarangan, disadarkan nih harus ingat ini sampah yang dibuang ini adalah berdampak kepada yang lain, maka tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kami hadir datang ke sini mengingatkan, yuk barengan bersihkan kembali gitu. Ya. Dan kemudian berikutnya kalau sudah seperti itu mudah-mudahan timbul kesadaran. Tapi juga ada persoalan, Pak saya kan susah. Kemana saya membuangnya? Karena kami tidak punya TPS. Nah, dari sisi kebijakan yang kami buat, maka ketika kami datang ke lapangan menyadarkan masyarakat, kami pun ngambil strategi. Ya, bagi desa-desa yang hari ini belum punya TPS, dibuatkan TPS-nya. Kalau tidak ada TPS-nya, misalkan kerjasama antar 2 desa atau 3 desa, bangun ya koordinasi antar desa, dibuatkan mana TPS yang bisa dijadikan TPS bersama. Dibuatkan MOU-nya dan kemudian nanti laporkan kepada kita, dan bagi TPS bisa mengolahnya di sana langsung, syukur. Kalau tidak kita akan angkut ke TPA. Ini menjadi sebuah strategi dan langkah kami ketika menyelesaikan persoalan. Pertama tadi dari sisi mentalnya masyarakat disadarkan, jangan buang sembarangan. Kalau terjadi, yuk bebarengan. Karena kita inginnya bagaimana masyarakat paham betul ketika dia makan sesuatu, sampahnya dibuang, siapa yang berisiko harus tumbuh di dalam dirinya seperti itu. Siapa yang akan membuang sampah ketika dia perlu ya begitu saja membuangnya. Artinya harus berpikir dalam dirinya, ketika saya makan pisang, dibuka pisangnya, dimakan dalamnya, dibuang. Ini siapa yang berisiko yang pernah dampak dari buangan itu? Harus itu muncul. Juga kalau makan jangan berlebihan supaya habis ya. Nah itu, ya. Nah itu. Maka kemudian ini langkah-langkah yang sedang kami lakukan dari aspek penyiapan di lapangan. Berikutnya aspek yang lain, bagaimana mengolah sampah. Ya kita inginkan TPS 3R bisa terlaksana. Kita ingin mengolah sampah, ya yang hari ini juga kita sepakat sedang mengikuti apa yang arahan Pak Gubernur. Kita akan kerjasama. Sampah yang anorganik kita akan kerjasama dengan pabrik semen, ya. Kemudian yang organiknya kami sudah menyiapkan, ya. Kami sudah merancang kerjasama dengan teman-teman di Majalengka. Ada
peternak atau perikanan ikan gurame. Oh. Ya, ikan gurame khas Majalengka, dan umurnya dengan gurame-gurame yang zaman dulu kan dulu 9 bulan baru dimakan. Sekarang 7 bulan bisa. Ya, ada temuan baru yang disebutnya ikan gurame Sugih Mukti. Ya. Gurame Sugih Mukti. Sugih Mukti kalau nggak, mohon maaf kalau lupa nih kalau salah. Ingat gurame Sugih Mukti. Ya, ini adalah sebuah temuan teman-teman yang bisa nanti memanfaatkan makanannya itu adalah dari sampah organik dan termasuk magotnya. Oke. Jadi yang satu anorganik kita kerjasama dengan perusahaan, dengan semen, pabrik semen ya. Kemudian yang kedua untuk organiknya kita kerjasama dengan teman-teman yang bergerak di budidaya ikan gurame. Berarti kalau itu terlaksana semua 100% itu nol sampah berarti harusnya Pak ya? Ya, cita-cita saya, mimpi saya ingin Majalengka darurat sampah. Darurat sampah itu kalau orang lain kebanyakan sampah, kalau kami kekurangan sampah untuk makan itu. Itu idealnya. Dan ini sedang kami tata dan kami masukkan. Bahkan di sisi lain kami pun sekarang sedang berjuang berkomunikasi dengan salah satu lembaga LSM di Jepang ya, yang bergerak di bidang sampah. Kami sedang meminta bantuan mesin, dan saya diundang tanggal 9 besok ke Jepang, biaya dari pemerintah Jepang untuk hadir di sana melihat bagaimana mesin sampah di Jepang, dan mudah-mudahan beliau ya, pemerintah Jepang bisa memperhatikan ke Majalengka dan bisa memberikan mesin bantuan pengolahan sampah di Majalengka. Oh, dari mesin itu nanti sampahnya jadi apa Pak? Jadi bahan untuk industri. Oh gitu. Ya. Jadi sampah pun harus jadi uang Pak. Jadi bagaimana mindset kita hari ini? Dulu melihat sampah adalah sebagai sesuatu yang menjijikan, menakutkan. Hari ini harus terbangun. Sampah harus menjadi gundukan uang. Ya, gundukan sampah harus jadi gundukan uang. Tadi kan kalau jalan ini dengan anorganiknya dengan perusahaan untuk bahan industri. Kemudian untuk organiknya untuk makan gurame. Semua jadi uang. Gunung sampah harus jadi gunung uang. Itu. Cocok gitu. Pak, yang saya baca kan ada pelayanan baru nih, kesehatan baru, RSUD Juanse. Nah, boleh nggak Pak dijelaskan ini bagaimana awal? Ya, sebenarnya ini berawal dari masih harus kita meningkatkannya jumlah layanan kesehatan. Idealnya kan rumah sakit di Majalengka, baik rumah sakit swasta dan pemerintah, setidaknya harus 11 sampai 12 ya. Oh, harus punya. Ya, karena dengan jumlah penduduk 1,3 juta lebih, ini kalau per 1.000 saja itu ya. Itu kan harus sekian ya. Makanya ini juga yang selalu kami tawarkan kepada pihak swasta, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, kalau mau investasi di Majalengka, mau di industri maupun di industri kesehatan maupun juga rumah sakit, mangga datang ke Majalengka. Dan alhamdulillah ternyata di Majalengka ada perusahaan, ada investor dari Jakarta yang mengembangkan rumah sakit swasta di Majalengka. Ya. Walaupun hari ini kami masih kekurangan, contoh untuk di wilayah atas, bagaimana dari orang-orang atau masyarakat kita yang di Lemah Sugih, kemudian di Bantarujeg, Malausma, kan jauh dari tempat pelayanan kesehatan, hanya rumah sakit, hanya ada puskesmas. Jadi mereka kadang-kadang ke Kuningan. Kita sudah ada Talaga, tapi kan masih jauh. Ya, saya berharap karena kita masih kekurangan fasilitas itu, mudah-mudahan ada investor kembali datang ya yang bisa di daerah atas. Dengan cara itu kita ingin mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Karena dengan cara layanan kesehatan didekatkan, masyarakat juga ketika sakit bisa diobati, sembuhkan, usaha kita akan berdampak signifikan. Buktinya ya ketika kita memanfaatkan fasilitas yang sudah ada saja sekarang, mendekatkan, kemudian mempercepat pelayanan,
Ya, usaha kita dari 71 sudah sampai 75 sekarang kan Ya. luar biasa. Pak, berarti kalau dengan Rumah Sakit Juanse itu masih kurang berapa lagi, Pak? Sekarang kurang lebih ada 1, 2, 3, ada 6. Ya, 6 lagi 4 lah ya. Empat. Minimal 4 lagi kedua. Tinggal nyari investor aja ke sini, Nah, ya, rumah sakit gitu. rumah sakit ya. Iya. Karena itu tadi saya ingin ya usaha kita ingin meningkat. Ya. Iya, iya. Berarti kalau usaha meningkat harus ada jaminan juga bahwa mereka tetap produktif di usia tua itu Pak berarti ya. Amin, harus lah. Supaya tidak menjadi beban yang muda gitu ya. Ya, setidaknya seperti Oke. itulah. Oke Pak, pertanyaan terakhir di sini soal kembali ke Majalengka Langkung Sai itu kan. Ya, Nah, bagaimana mungkin ini kan visi yang bagus ya. Bagaimana nanti supaya visi ini terus terdengar di masyarakat, terutama juga bukan masyarakat Majalengka aja, ya, tapi di luar Majalengka, sebenarnya di Ciayu Majakuning bagaimana? ya. Mungkin Baik, jadi munculnya tagline Majalengka Langkung Sae ini diawali dari sebuah niat yang tulus, Pak. Niat yang tulus dari siapa? Dari kami ketika kami sedang sapa warga, kami sedang kampanye dan memunculkanlah tagline Majalengka Langkung Sae. Ya, saya sampaikan Majalengka Langkung Sae ini jangan dimaknai sebuah kalimat perbandingan. Walaupun mungkin sepintas Langkung Sae ini seolah-olah lebih baik membandingkan dari yang dulu, bukan. Ya, kenapa? Majalengka Langkung Sae ini maknanya ada dua. Ketika saya sedang keliling sapa warga, saya sampaikan hal itu. Ketika Allah takdirkan saya jadi bupati, ketika Allah memberikan ridho saya jadi bupati dan masyarakat mendukung, maka saya ini adalah makna harfiahnya bagaimana saya ingin menjadikan seluruh masyarakat Majalengka adalah sahabat Akang Eman. Sahabat Akang Eman. Kan saya Eman Suherman. Ya, sahabat Akang. Oke. Sahabat Akang Eman. Ya, ya. Kenapa perlu itu? Saya ingin di dalam membangun Majalengka ke depan, ya. Ketika masyarakatnya dekat, masyarakatnya jadi sahabat. Ketika bicara sahabat tidak ada jeda, tidak ada jarak, dan mereka akan terbuka apapun yang diinginkan, apapun yang menjadi persoalan, karena mereka dengan saya sahabat. Makanya kalau saya hari ini selalu dengan siapapun merangkul, mendekat, karena mereka adalah sahabat saya. Ya. Demikian juga ASN, saya jadikan mereka adalah sahabat saya. Apalagi kalau saya kan dulunya dari ASN, jadi saya harus melihara sahabat saya. Ya. Jadi tidak ada makna kalimat itu sebagai perbandingan dengan Ya. nggak ada. Jadi ini adalah nilai luhur yang harus kita ketahui, yang harus kita pedomani, yang harus kita laksanakan. Ya. Itu makna harfiah sahabat Akang. Makna filosofinya dari sahabat dari saya ini kan adalah saya semata-mata ingin menjalankan sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Hakim. Barang siapa hari ini lebih baik dari yang kemarin, maka kita termasuk manusia yang beruntung. Dan barang siapa hari ini sama dengan kemarin, berarti kita manusia yang rugi. Dan barang siapa hari ini lebih jelek dari kemarin, maka kita termasuk manusia yang tercela. Untuk itu sejatinya yang namanya hidup Langkung Sae lebih baik itu, ini tidak usah diingatkan oleh saya sebenarnya di dalam visi misi, karena ketika kita menyadari sebagai insan yang beriman, hidup lebih baik Langkung Sae itu adalah hadis Rasulullah. Semuanya harus sepakat bergerak bersama menuju itu. Ya, makanya itulah visi yang kemudian kami jalankan, dan mudah-mudahan masyarakat menerima, pada akhirnya bisa bersama-sama bagaimana semuanya terlibat berkolaborasi untuk mewujudkan Majalengka Langkung Sae dari semua aspek kehidupan. Bidang kesehatan, bidang pendidikan, di bidang ekonomi, infrastruktur, semuanya harus Langkung Sae. Inilah makna yang ingin kami pelihara, yang ingin masyarakat juga pahami dan ketahui. Ya. Mudah-mudahan dengan cara ini yang sering kami sampaikan, kita tidak punya
pemahaman yang berbeda. Ya. Karena seringkali tadi kembali ya, makna langsung saya itu seolah membandingkan yang kemarin. Saya juga saya juga rejim kemarin. Bagian ya. Nah, itu. Ya. Saya hanya ingin mengingatkan kembali sejatinya yang namanya hidup langkung saya ini adalah keharusan kita. Ya. Tanpa harus diminta, kita udah baca hadisnya kok. Ya. Cuman saya ingin menguatkan kembali, mengingatkan kembali, yuk orang langkung saya. Ya, itu. Dan Pak Eman, terakhir buat warga Majalengka. Nah, saya tadi tertarik soal sampah. ya, Silakan Pak Eman menyampaikan sesuatu tentang pengelolaan sampah kepada warga Majalengka. Mangga, Pak. ya. Seluruh warga masyarakat Majalengka yang menjadi sahabat-sahabat saya, ketika tadi ditanya oleh Kang Adi, game changer di program Majalengka Langkung Sae, ya salah satunya ini juga termasuk kegiatan Geber, ya gerakan bersih-bersih yang kita lakukan setiap hari Jumat. Ini semata-mata kami ingin di samping menjadarkan masyarakat, membangun kembali sebuah kesadaran kolektif, gotong royong dan kebersamaan. Agama kita mengajarkan an-nadafatu minal iman, kebersihan adalah bagian dari iman. Siapa lagi yang akan memelihara lingkungan kita? Siapa lagi yang harus merawat lingkungan kita agar terhindar dari pencemaran akibat kita seenaknya saja membuang sampah? Maka tidak ada kata lain. Yuk bareng-bareng rawat Majalengka, kemudian jaga Majalengka, jaga lingkungan rumah kita, jaga musola kita, jaga pesantren kita, jaga semua tempat-tempat kita agar selalu terpelihara kebersihannya. Saya yakin dengan cara ini kita akan terhindar dari persoalan masalah kesehatan, masalah keamanan akan terjamin, dan kemudian juga masalah kelancaran lalu lintas pun juga akan terjamin. Ya, saya berharap program Geber di hari Jumat ya terus akan kami laksanakan. Sekarang sudah hampir 38 minggu ya. Mudah-mudahan ini terus akan bertahankan dengan cara ini, maka saya yakin Majalengka ya akan terjaga, Majalengka akan terpelihara, dan Majalengka akan terus menjadi kabupaten yang nyaman untuk jadikan tempat hidup kita. Itu. Terima kasih. Terima kasih. Demikian Tribuners bincang-bincang saya dengan Bapak Bupati Majalengka, Bapak Eman Suherman. Banyak sekali inspirasi yang beliau sampaikan, khususnya buat warga Majalengka. Saya sangat tertarik dengan soal sampah tadi karena di Majalengka ada tekad yang kuat untuk membebaskan Majalengka dari masalah sampah. Nah, saya kira itu kita akan jumpa lagi dalam bincang-bincang selanjutnya juga dengan Bapak Eman Suherman. Sampai jumpa. Salam. Assalamualaikum.